Dan pemirsa, polisi melakukan gelar perkara terhadap kasus perundungan yang terjadi di sekolah internasional yang melibatkan anak publik figur. Ya, polisi mengantongi fakta bahwa korban sudah 2 kali dibully oleh anggota geng di sekolahnya. Video amatir merekam aksi perundungan yang dilakukan kepada salah satu siswa sekolah internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Dalam video itu, terlihat korban dicekik, dipukul, dan dianiaya oleh salah satu siswa yang diduga anak seorang publik figur. Bahkan kejadian itu ikut disaksikan dan direkam oleh siswa lainnya, tanpa ada seorang pun yang membantu korban perundungan. Hasil penyelidikan polisi menemukan fakta bahwa korban telah 2 kali mengalami perundungan di sekolah. Polisi juga telah menaikkan status perundungan ini ke tahap penyidikan dan melakukan gelar perkara untuk membongkar dugaan adanya geng di sekolah tersebut. Sejumlah saksi termasuk pihak sekolah juga telah diperiksa oleh polisi. Untuk kejadian ini, ya diduga terjadi tindakan kekerasan. Itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Akibat kasus perundungan itu, korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sejumlah luka memar dan luka bakar. Berdasarkan penyelidikan, sejumlah luka itu didapat korban akibat bullying teman-teman sekolahnya sebagai syarat masuk ke dalam sebuah geng. Kasus perundungan ini pertama kali ramai di media sosial X. Diduga salah satu siswa pelaku perundungan adalah anak seorang publik figur. Dari Tangerang Selatan, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sangat disayangkan ya jika bullying ini masih terjadi, apalagi di daerah sekolah yang notabene-nya ini harusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak. Betul, dan sayangnya itu sekolah-sekolah ini seharusnya bisa lebih memantau lagi bagaimana aktivitas dan juga interaksi antar murid ya. Karena kan ini kan sebetulnya bukan cuma 1-2 sekolah, Bayu, apalagi ini termasuk sekolah yang bisa dibilang sekolah menengah ke atas. Betul. Gitu kan. Informasi kita tadi kan ada dari sekolah internasional dan juga bahkan dari institusi pendidikan keagamaan. Anggi sendiri sebagai seorang ibu melihat ini seperti apa? Ini sangat disayangkan karena sebetulnya anakku sendiri gitu ya, Bayu ya, beberapa kali mungkin hanya berupa celotehan atau mungkin tindakan sebetulnya itu bukan termasuk bullying. Tapi kalau nggak dipantau oleh para pengajar dan juga didikan dari orang tua, ini bullying hal-hal yang kecil sekalipun pasti bisa terjadi dan nanti lama-lama dikompromikan, akhirnya jadi mengganggu salah satu murid, ya kan? Artinya tidak boleh ditoleransi. Tidak boleh ditoleransi. Ya, ngomong-ngomong soal bullying ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini mendatangi Mapolres Tangerang Selatan Selasa sore. Iya, dan ini juga pemirsa bahwa kedatangan tim KPAI ini guna mengawal kasus perundungan ya, Bayu, yang telah menimpa salah seorang siswa di SMA Binus School. Kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Binus School di Tangerang Selatan, Banten terus mendapat pengawalan. Kali ini Komisioner Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyambangi Mapolres Tangerang Selatan Selasa sore. Tak hanya KPAI, dalam kesempatan ini tim dari PT PP2A Tangerang Selatan juga turut hadir guna mengawal kasus tersebut. Komisioner KPAI Diah Puspitarini mengatakan kedatangan KPAI ke Mapolres Tangerang Selatan guna memberikan pendampingan kepada korban. Kami berkoordinasi pada hari ini tentang kasus bullying tersebut, dan kami sangat berharap kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak korban kekerasan fisik psikis ini memang prosesnya harus cepat. Kemudian juga seperti pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan hukum. Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak menyebarluaskan video aksi perundungan. Sementara KPAI juga telah berkomunikasi dengan keluarga korban dan pihak sekolah, di mana dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tim
Tim Polres Metro Tangerang Selatan terus mengusut kasus dugaan perundungan atau bullying yang dilakukan seniornya terhadap seorang siswa Binus School Serpong Tangerang Selatan. Aksi perundungan yang melibatkan anak artis dan juga politisi ini terungkap usai viral di media sosial. Usai memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP, tim penyidik menaikkan kasus perundungan ini ke tingkat penyidikan. Itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Diketahui aksi perundungan terjadi 2 kali, yakni pada 2 Februari dan 13 Februari 2024 lalu. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini terlihat korban sempat dicekik dan dilepas celananya. Ironisnya aksi perundungan disaksikan oleh sejumlah siswa lainnya. Akibat aksi perundungan, korban dirawat di rumah sakit karena banyak luka di tubuh termasuk luka bakar diduga akibat disundut rokok. Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Sementara warung yang diduga tempat terjadinya aksi perundungan terhadap korban berada tak jauh dari lokasi. Penjaga warung mengaku warungnya memang menjadi tempat berkumpul sejumlah siswa sepulang sekolah, namun ia membantah perundungan tersebut terjadi di warungnya. Yang biasa kalau nongkrong pakai baju sekolah aja bebas. Sekolah. Mau pulang? Iya. Pulang setengah 4. Kita ngobrol gitu. Ini ngobrol bercanda aja lah ibaratnya kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana gitu ya. Iya, bercanda doang. Rokok apa? Ya maksudnya enggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, enggak. Sementara kepada polisi, korban mengaku sebagai calon anggota geng di sekolahnya, korban dimintai untuk melakukan sejumlah keinginan senior, mulai dari membelikan makanan hingga menerima kekerasan fisik. Aksi perundungan yang dilakukan pelajar sangat memprihatinkan. Dan berikut cara mencegah aksi perundungan di sekolah, diantaranya guru harus lebih waspada mengawasi siswa terhadap tanda-tanda praktik perundungan. Guru harus jeli mengidentifikasi perilaku bullying dan merespon jika ada siswa mengintimidasi siswa lain. Serta guru harus aktif melibatkan orang tua dalam penanganan kasus bullying. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kasus bullying di lingkungan sekolah yang melibatkan anak para pesohor, kita langsung saja bergabung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Tangerang Selatan, Banten. Ya, selamat pagi Hilmi, silakan dengan informasi Anda apa saja yang menjadi update hari ini di tempat Anda melaporkan. Ya, selamat pagi Bayu, Anggi dan juga pemirsa. Untuk saat ini kondisi dari sekolah Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini masih terlihat normal. Di belakang kami ini merupakan Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang mana untuk saat ini masih terlihat normal, di mana sejumlah kendaraan masih terlihat berlalu lalang untuk masuk dan juga keluar dari dan juga menuju ke sekolah Binus School Serpong, Tangerang Selatan. Namun tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang penjaga sekolah yang mengatakan bahwa untuk saat ini pihak dari Binus School Serpong sendiri masih belum dapat memberikan keterangan kepada media mengenai peristiwa yang terjadi yang diduga merupakan perundungan yang dilakukan oleh siswa Binus School Serpong, Tangerang Selatan. Kami juga tadi sayangnya tidak dapat masuk ke dalam sekolah untuk memintai keterangan langsung kepada pihak sekolah. Namun tadi kami sempat berbincang dengan pemilik warung yang diduga merupakan tempat perundungan oleh siswa Binus School Serpong, yang mana tadi pemilik warung yang warungnya tersebut berada tepat di depan sekolah Binus School Serpong tersebut, yang mengatakan bahwa memang warung yang ia miliki ini memang merupakan tempat nongkrong dari murid-murid Binus School Serpong, Tangerang Selatan. Namun ia menapik bahwa peristiwa perundungan itu terjadi di warungnya yang diduga pada tanggal 13 Februari 2024 yang lalu. Dan memang tadi pemilik warung juga mengatakan bahwa memang
murid-murid tersebut memang sering menongkrong, baik makan ataupun minum di warung ia, namun ia juga menampik bahwa peristiwa perundungan itu sering terjadi di warungnya, dan ia pun pemilik warung pun tadi mengaku bahwa sudah ada beberapa pihak polisi dari Polres Metro Tanggerang Selatan yang sudah mendatangi warung tersebut dan menanyakan perihal peristiwa yang viral di media sosial tersebut. Namun untuk saat ini peristiwa perundungan tersebut sudah ditangani oleh Polres Metro Tanggerang Selatan, Banten, dan untuk saat ini khususnya ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau unit PPA, dan untuk saat ini masih berstatus dalam penyidikan. Dan kami untuk saat ini masih menunggu bagaimana apakah proses gelar perkara ataupun olah TKP akan dilakukan oleh Polres Tanggerang Selatan, karena hal tersebut dapat saja meningkatkan dari proses penyidikan menuju proses penyelidikan dan untuk nantinya dapat menetapkan tersangka. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini Polres Tanggerang Selatan belum menetapkan seorang pun tersangka, dan namun dari media sosial yang beredar terdapat 8 terduga tersangka yang masing-masing terduga tersangka tersebut mempunyai peran-peran berbeda, mulai dari memegang, kemudian memukul hingga menyundutkan rokok kepada korban. Dan untuk saat ini pun korban masih mengalami ataupun menjalani perawatan di rumah sakit. Dan untuk saat ini kami akan terus menunggu update informasi apa yang akan disampaikan oleh baik dari pihak sekolah maupun dari pihak Polres Tanggerang Selatan. Demikian. Terima kasih Muhammad Zulhilmi. Kami tentu masih akan menunggu bagaimana perkembangan terkini nantinya dari korban dan juga informasi-informasi terbaru dari pihak yang berwajib ataupun dari sekolah. Selamat bertugas kembali, Hilmi.